coba yang normal dulu. Kita coba tenaganya dari nol. Oke. Izin ya kak. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia normal. Sorry, belum deh. Sorry. Enggak. Mana dia? Nggak jumpa pak. Mana dia? Mana dia pak? Aduh. Oh iya. Halo brother, nah jumpa lagi hari ini. Kita kedatangan mobil yang lagi booming, lagi hype dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Destinator. Nah Destinator ini ya, Mitsubishi agak beda. Jadi kalau sekarang pabrikan pada berebut pada mau pindah ke hybrid ya kan, mereka belum masukin hybrid. Padahal di tempat lain itu kayak di Thailand itu sudah ada expander hybrid, ada Exforce hybrid, dan ini Destinator dimasukin bukannya hybrid tapi dia pakai turbo. Nah ini dia brother, Destinator ya, modelnya memang kalau kita sepintas lalu lihat memang mirip dengan Exforce, tapi brother ini memang murni dari nol bangunnya brother, jadi tidak ada kontribusi dari yang lain-lain ya kan. Memang Exforce nggak ada ya? Nggak ada pak, cuma bahasa desain Mitsubishi itu memang seperti ini. Nah curiga gua brother, Pajero Sport nanti bakal kayak gini juga modelnya, cuma dengan dimensi yang lebih besar ya kan. Tapi itu cakep. Nah seperti ini brother, kita lihat dari lampunya ya kan. Lampu itu sudah mengadopsi yang T-shape sama seperti dengan Exforce T-shape, dia sudah LED semua ya. Emang sepintas mirip, tapi kalau diperhatiin detailnya brother, ini beda dengan Exforce ya. Dan ini juga brother nih untuk dynamic shieldnya. Nah ini bahasa baru juga di Mitsubishi, dynamic shield. Ini seperti tertutup kayak mobilnya listrik, tapi di sini ada lowongnya. Kalau listriknya nggak ada kan, dia ada. Dan yang bikin gue juga cakep tuh brother, mobil ini tulisan Destinator, ini bukan tulisan ya, ya emblem Destinatornya dia tidak dikasih warna kayak kebanyakan tuh kayak silver stainless gitu ya, dia warnanya abu-abu. Cakep ya, cakep. Dan ini mobil brother kalau lu lihat memang di YouTube kecil, nggak besar-besar kali, tapi ternyata besar brother, gede. Jadi untuk dimensinya 4 meter sekian itu panjangnya brother, jadi udah mepet-mepet ke Zenik ya? Iya, dia 7 seater brother ya, 7 seaternya bukan yang 5+2, memang 7 seater asli. Nanti kita lihat dalamnya ya. Dari depan dulu brother, di bawah kita lihat nih bumpernya juga cakep ya, warnanya nih beda dengan yang di sini beda, di sini lagi beda, di sini beda lagi nih. Ya perhatiin di putih nih ya, ini seperti kayak God Dog gitu. Nah di sini abu-abu, cakep. Di sini ada fog lamp. Fog lamp itu? Iya. Mau bersin? Nggak jadi. Ya. Nah ini mobil kebetulan kita susah dapatnya brother, karena animo masyarakat di Pekanbaru lumayan banyak. Jadi di kita tadi sama marketingnya, sehari itu bisa lebih dari 10 orang untuk test drive. Nah ini kita kebetulan dapat, alhamdulillah. Nah ini juga Mitsubishi brother, yang ini sudah dilengkapi dengan ADAS. ADAS ini sudah adaptif, tapi yang untuk line keeping assist dia belum punya, tapi sudah adaptif. Jadi untuk mengontrol di depan dan belakang jarak dia sudah bisa. Kita ke samping. Di samping pak, dia pakai overfender nih, khasnya SUV ya. Dia overfendernya gede, tapi dia gedenya tidak yang lebay, cakep. Dan kalau kita pernah lihat mobil ini Expander Cross, itu kan modelnya dibesarkan gitu kan, pakai overfender gitu kan. Coba bannya agak offset ke dalam, orangnya cakep. Pas ya? Presisi, pas. Nggak berlebihan gitu ya? Nggak berlebihan, cakep. Jadi kesannya dia gabung. Nah untuk ban,
dia pakai Bristol dari Turanza dengan profil bentuk 225/55, ringnya 18. Nah, kenapa gue bilang tadi bisa mengantar lu kemana aja, brother? Karena ground clearance-nya nih yang paling tinggi di kelasnya, brother. Lihat nih, itu lebih dari sejengkal, brother. Tuh, sejengkal tambah berapa jari tuh? 3 jari. Sejengkal 3 jari. Jadi kalau lu lewat mendaki gunung, melewati lembah, ini mobil siap banget, ya. Nah, terus ya sudah auto retract, brother. Bentuknya kayak gini nih, ya. Kalau kita tutup, ya sudah otomatis lipat. Mukanya juga bisa dari sini. Ya. Kalau mobil Destinator ini dia sudah sampai ke bawah, brother. Jadi kalau bagi kalian yang sering dasteran, ya, sarungan, aman. Jadi nggak nyiprat ke dalam, aman. Berat, brother. Berat ya? Iya. Jadi mobil-mobil Jepang itu yang berat ini jarang. Cina emang. Ini berat. Jadi berat itu tandanya kokoh. Kokoh. Tangguh ya. Ya, nah sampai ke belakang juga, brother. Belakang juga dilindungin nih. Buat dasteran, bapak-bapak sarungan aman. Oke. Kalau siluet samping, brother, dia kesannya emang gambot, tinggi. Biasa kalau di sini kan ini jarak ini nggak banyak ya. Ini tinggi nih. Ini masih jaraknya tinggi ke atapnya. Jadi menambah kesan luas di dalam, brother. Ini ada roof railnya asli. Asli, surprise. Ini ada tampilannya seperti ini, brother. Gagah ya. Jadi tegas, garis-garis dari Xbox ini berani tuh. Cakep. Gue seneng nih, ya. Ini plastik. Belakang juga sudah pakai cakram. Larinya kencang. Nanti kita coba. Belakang ya. Nah, belakang, brother, memang sama juga dengan, bukan sama sih, mirip dengan X-Force. Bahasa konsepnya dari formasi lampunya mirip ya. Dan itu cakep. Kalau X-Force kan dia agak melandai ya, karena dia bukan SUV. Ini SUV tegak, jadi kesannya tegas. Oh, suka banget gue belakangnya. Nah, sama nih dengan di depan tadi, berarti dia warnanya bukan yang seperti ini, stainless, tapi doff abu-abu. Bumper juga cakep, gambut kesannya, brother. Ini ada kesan kayak pijatan, tapi jangan dipijat, nanti rontok ya. Bukanya ya bisa pakai sensor dan biasa dari remote. Ya. Bukanya gitu. Nah ini ada spoilernya juga ada kesan-kesan beda ya, beda dari yang biasa kebanyakan. Dia sini ada biasa, ada gundukan sini ya. Ini ada high mount fog lampnya, defoggernya masih ada, dan wiper ada, sensor ada, dan bukanya kita praktekin, betul. Fix sensor ya? Iya, Pak. Enggak mau. Kunci dulu kali, Pak. Ya, oke. Coba lagi ya, Pak. Enggak. Mana dia? Jumpa, Pak. Mana dia? Mana dia, Pak? Dulu. Oh iya. Kepencet. Nendangnya salah titik kali itu, Pak. Nah. Agak jauhan kayak. Ya. Karena kita kan reviewer jujur, Pak, jadi kita tuh datang barang langsung kita sampaikan apa yang kita rasa, ya kan? Nah, belakangnya ini, brother, wah ini dia dikasih kayak karpet sih, ini kayak tempat ya, cakep. Ada emboss Destinator di sini, brother. Dia di sini ada storage, storage-nya ada di sini, dan dikasih apa ini? Oh ini apa Pak? Tumbler. Mau minum apa, Pak? Mau minum gas? Kirain dikasih tumbler minum. Terus di sini ada dongkrak. Kalau dia ada dongkrak, berarti dia ada ban serep. Ban serep ini. Wah. Nah, yang belakang nih, brother. Ini kan tadi luas ya. Oke, masih bisa masuk 2 koper small, masih bisa. Ini mau lebih lagi bisa. Tinggal lipat, tinggal dilipat, tarik aja kayak gini. Oh sini, lipat. Nah, ini rata lantai ya. Ini fungsi karpet tadi, Pak. Jadi dia rata lantai. Jadi buat anak tinggal kasih karpet atau kasur Surabaya. Tutupnya tinggal kayak gini aja. Kalau kejedot gimana, Pak? Aman ya kalau kejedot? Naik sendiri. Cobain dong. Udah. Di situ dijepit. Jangan.
Udah. Belum asuransi pak. Saya nggak Cristiano Ronaldo pak. Wah, cakep. Kita lihat mesinnya. Kita lihat mesinnya, brother. Ini mesinnya. Oke. Dia belum pakai hidrolik, masih pakai cantolan, brother. Tapi sini udah dikasih karet, ya. Ini mesin, brother, dia 1500 cc plus turbo. Tapi turbonya tidak pakai air cooling, dia pakai liquid cooling, brother. Jadi mencegah knocking ya. Dan terus ini tenaganya di 163 PS, torsinya 250 Nm. Kalau dari klaim Suzuki itu 0 ke 100 bisa 8 sampai 9 detik. Mobil Lamborghini bisa 9 detik, brother, ya kan? Kencang juga ya? Yoi. Kalau konsumsi bahan bakar itu sekitar 112 atau 15, tergantung kaki. Ini, brother, mesinnya diklaim sama Mitsubishi bisa meminum bensin rendah. Ibaratnya pakai Pertalite gitu kan, masih bisa. Aman Jadi, ya Pertalite. Yoi. Jadi buat lo yang masih mikir-mikir bensinnya pakai apa gitu kan, lo harus Pertamax nih nanti knocking. Enggak. Jadi turbonya masih bisa pakai Pertalite dan dijamin tidak knocking dan tidak rusak. Hebat ya Mitsubishi ya. Kita lihat interior. Interior, brother. Ini kita lihat dari door trim dulu ya. Door trimnya di sini keras plastik ya. Di sini lembut, ada stitching asli di sini. Terus handle-nya juga cakep. Di sini kasih dove silver ini, brother. Untuk Windows-nya auto, hanya untuk sisi driver aja. Dan dia dikasih, kalau yang versi Ultimate Premium ini, brother, dikasih speaker dari Mio Yamaha. Ya, Yamaha. Oke, dan terus ini kursi, brother. Kursi ya, jok ya. Joknya dikasih kulit kayak gini, brother. Dan empuk nih, empuk. Terus dia udah dikasih electric seat hanya di sisi driver. Sisi driver. Ya, coba masuk, brother. Masuknya juga enak karena mobilnya atapnya tinggi, jadi aman ya. Kepala nggak kejedot ya. Untuk setirnya, di setirnya belum flat button, tapi ini mirip dengan kepunyaannya Pajero Sport, brother, dan itu cakep ya, cakep. Sport juga ya, kayaknya seperti ini juga, cuma dia sudah ada ADAS. Oke. Suara mesinnya halus ya, suara mesin halus. Dan kalau kita lihat dari atmosfer dari interiornya, brother, ini memang mirip dengan kepunyaannya X-Force, tapi dengan dimensi yang lebih besar. Lebih besar. Di sini sudah ada ADAS, brother. Cuma untuk yang adaptifnya hanya yang untuk jarak ke depan. Ya, dia tidak ada lane keeping assist, nggak ada. Oke. Untuk setir dia sudah teleskopik dan tilt. Tuh. Tilt. Teleskopik juga sudah. Oke. Cuma ini apa? Karena baru keras. Dashboard dia keras, brother. Keras di sini. Di sini lembut nih, bahan kulit sini, brother ya. Ini ada Pino Blacknya juga cakep. Layarnya nih gue suka nih, gede ya. Nah, dan dia ada ini. Wah, ini ada Adventures ya, brother ya. Di sini ada kayak location, altitude ya, tilt angel. Nah, jadi kalau kita misalkan kemiringan ini bisa lihat dari sini, dan kompas juga ada. Ya, di sini bisa ada pilihan, brother. Ya, kalau kita lihat dari sini tuh ada reliable nih, apa nih? Oh gitu. Ini IYC, ini ada fitur IYC ini bisa mengatur torsi ke rodanya biar dia tidak slip, pak. Sangat berguna nih, cakep nih. Traction control di sini. Terus nih balik ini gimana? Tadi mana? Oh nih, responsif. One acceleration boostnya sama untuk fuel ekonominya. Coba apa bensinnya, brother? Akselerasi. Oh ini bisa di nilai sama dia nih, driving score kita nih. Ini skor apa nih? Skor kita mengemudi. Cara mengemudi. Yoi. Nah, tapi nggak ada lagi kayaknya ya, kalau di Explorers kan ada ikan lele di sini ya. Nggak ada lagi kayaknya. Ikan lele. Dia sudah apa namanya, udah Apple CarPlay sama Android Auto sudah pasti ya. Dan untuk bagian AC per AC-an, brother, dia sudah dual zone ya, kiri kanan udah beda suhu tuh, beda suhu ya. Terus untuk pengaturan apa namanya, dia ada memori untuk AC nya juga, brother. Open close air ada, untuk auto climate-nya ada. Untuk modenya nih ada kepala kaki aja, defogger depan dan kepala. Sync-nya apa? Sinkron mana? Oh, ini biar kiri kanannya sama dengan suhunya nih. AC ya kan dual zone, tapi kalau disinkronkan jadi sama suhu AC-nya, pak. Gitu. Terus di sini ada untuk soket lighter, ada USB A, USB C. Gua matiin dulu AC-nya, pak. Oke, pencet. Di sini ada storage. Dalam banget.
Tapi nggak ada untuk wireless charging, Pak. Di dalam buat apa nih? Wireless charging nggak ada. Nggak ada. Ini tempat untuk storage, simpan supa. Atau Durex. Jadi nggak kelihatan. Ya, ini dia Pak. Ini shifternya seperti ini Pak. Terus di sini ada untuk rem parkirnya, dia ada auto hold, driving mode. Nah, driving mode-nya ini berbeda nih, brother. Kita coba lihat ya. Driving mode ini ada normal, ada wet ini untuk basah-basahan, ada gravel ini yang untuk berbatu-batu. Tarmaknya sportnya di Mitsubishi. Olahraga ya. Olahraga. Tarmac. Mat lumpur. Main. Jadi mobil ini mainin lumpur juga bisa. Iya kan? Ya, yang semi-semi aja lah ya, jangan yang lumpur betulan nanti dia amblas. Oke. Nah, terus di sini Pak ada storage juga untuk botol gua. Di sini ada tempat storage gede banget Pak. Nggak gede sih, dalam. Dingin nggak? Nggak ada aliransi ke dalam Pak. Tapi dalam Pak. Dalam. Tumbler mungkin. Buat kopi bisa. Kopi. Tuh, dan ini bisa mungkin nggak ya? Oh enggak, ini stuck di situ. Tapi untuk nyenderan tangan udah oke. Oke ya Pak. Dan terus Pak ke atas sini. Nah, ini sudah elektrokromatik. Jadi kalau misalkan ada cahaya masuk dia auto dimming. Dimming. Ya. Terus di sini ada untuk indikator seat belt ya. Terus di sini ada untuk ini. Dulu kan masuk ekspor itu kalau kita lihat seperti itu ganteng, gagah. Harusnya dia bisa melawan lawan rivalnya lah ya. Tapi Mitsubishi mengabsenkan sunroof dan itu sangat berpengaruh sama konsumen Indonesia yang suka dengan kemewahan Pak. Kemewahan. Yoi, jadi kalau nggak ada sunroof rasanya kurang mewah meskipun jarang dipakai ya kan. Karena pesaingnya pakai sunroof ya. Yoi, kan Indonesia suka main sosial media Pak. Jadi kalau taruh di sini Instagram ya kan ibu-ibu tuh mama tuh jadi sunroof keren banget mobil mahal ya kan. Kesannya mahal ya sunroof. Pak di Pekanbaru mau ngapain pakai sunroof kan panas. Terus Pak, nah ini juga fitur baru di Mitsubishi, dia ada kayak punyanya di Hyundai, bisa menghubungi call center dari sini Pak. Misalkan kita terjadi kecelakaan, ban bocor apa segala macam bisa emergency ya. Yoi. Jadi mobil ini udah disematkan SIM card, jadi bisa menghubungi ini pihak Mitsubishi untuk ada GPS-nya dong. ya seperti ini. Ini juga nih lampu nih Pak. Oh iya, lampunya warnanya warm black gitu Pak. Tapi udah LED. Ya udah LED. Sini ada apa? Ada lampu nggak? Udah ada lampu. Oke, kita lihat ke belakangnya Pak. Nah, belakangnya brother ini sama dengan yang di depan. Sini lembut, sini string asli, piano black. Oke, kita coba masuk. Kepala aman Pak, tinggi banget. Yang mau ngomong ada 6 airbag. Ya. Wah, jadi ini mobil memang cakep brother. Lega ya? Lega, kaki aman. Nih kaki nih gede gajah juga masih bisa muat nih Pak. Nih lowongnya banyak nih. Kaki gajah itu? Ih, enggak dong, Enggak. kaki saya enggak gajah Pak. Kaki saya jerapah, panjang tinggi. Nah, ini ada soket untuk HP ya, ini mengerti banget untuk yang mak-mak di belakang taruh HP ya kan, pusing untuk mata di sini ya kan. Dan ada tempat mamam. Nah, tempat mamam atau tempat tablet atau iPad atau MacBook kecil lah ya. Sini juga ada tempat untuk taruh kopi. Dan ini kiri kanan Pak, kiri kanan punya. Oke. Terus dan cakepnya lagi brother, untuk mobil seharga segini ya, AC-nya biasa kalau mobil tipe apa kelas ini AC-nya bisa taruh di Tengah. Tapi ini udah sama dengan mobil Zenik. Sini. Di atas ya. Kan di belakang juga punya. Oh, iya. Jadi nggak ada iri-irian Pak, aman. Aman. Dan pengaturan AC-nya di mana? Di sini Pak. Nah ini blowernya ada dan dia digital Pak, cakep. Jadi bisa ngencangin melalui AC-nya di sini. Dikasih soket juga nih A dan C, cakep. Nah jadi kalau mobil udah besar gini, ganteng kayak gini, nyaman kayak gini, kurang nih katanya kalau nggak ada captain seat. Tenang, ini ada handrestnya Pak, tapi handrestnya gede. Perhatiin ya Pak. Tarik ini. Oh, jadi kapten seat ya? Iya, jadi berasa seperti captain seat. Dan sini kasih cup holder ada 2. Iya. Tuh, jadi seperti captain seat Pak. Ini recline-nya masih bisa nih. Oh enggak, udah di paling mentok. Tapi udah seperti Kesannya kapten seat. captain seat dan nyaman Pak. Kursi nyaman, dibilang keras banget enggak, empuk banget juga enggak, tapi enak. Oke. Terakhir Pak,
kita coba baris ketiga karena ini diklaim memang 7 seater, 7 seater, 7 seater. bukan 5+2. Iya, iya. Kita coba layak nggak untuk manusia ya kan? Kita coba cara menutupnya Pak, menutup sih gue bilang, membukanya dia one touch tumble, jadi sekali pencet langsung ke lipat, coba masuk, dan masuknya benar nggak susah ya, maksudnya tuh nggak tinggi tuh, Nggak sempit ya, sempit. lega. Ya, coba perhatiin Pak, ini biar kita lipat dulu biar Bapak kameramen ini bisa lihat. Nah, ini tadi posisi ngemudi gua berada 165 cm kurang lebih. Yang ini juga kita posisi paling mundur. Ya, perhatiin. Nah, biar nyaman rebahin. Masih ada berada. Memang ini mentok nih. Perhatiin kaki gua nih, mentok Pak. Mentok ya. Tapi masih enak. Kaki masih bisa nyempil ke bawah. Dan ini masih bisa diklaim. Oh, udah paling mentok. Di sini ada headrest. Wah, Masih lega, Lega. manusiawi nggak? masih bisa taruh manusia Pak. Jadi untuk 2 orang dewasa di belakang ini masih bisa. Ini kan paling mundur, tinggal kompromi di depan, suruh maju dikit, udah deh, lapang, Lega ya? lega. Dan dikasih ke holder, yang sebelah kiri tuh dikasih untuk port USB A dan USB C, dan dapat AC di sini Pak. Enak Pak. Jadi pandangan gua nih Pak, ini ke depan nih luas. Jadi kan Destinator itu mengadopsi duduk seperti stadion Pak. Stadion. Tingkat. Tingkat. Yang di belakang tuh lebih tinggi tapi ada yang depan. Nah, jadi iya. visibilitas kita ke depan tuh enak. Ini kayaknya tinggi ya? Tinggi Pak. Nih tuh tinggi tuh. Wah, ada 3 jari tuh Pak. Bangku belakang itu kayaknya tinggi ya? Jadi nggak yang bagi yang suka mabuk naik mobil jauh kan, di belakang sekali. Ini aman, enak Pak. Tinggal kita coba rasa mengemudinya brother. Kita ada teman di Mitsubishi namanya Keci, kita kenalan Yuk. Oke brother, kita coba mobilnya Mitsubishi Destinator. Ada telepon. Hari ini kita sama Kak Eci dari Sukapajar Pekanbaru ya Kak ya? Ya betul. Apa kabar Kak? Sehat. Sehat ya Kak. Kak, kita coba mobilnya ya Kak? Boleh siap. Sambil tanya-tanya ya Kak. Nah ini brother, kita lagi di jalan yang bergelombang. Nah ini suspensinya terasa banget brother, enak, enggak mantul-mantul. Samping profil bannya tebel, suspensinya juga enak. Nah Kak Eci, mau nanya Kak Eci, ini kan Destinator baru launching kemarin baru ya Kak? Iya. Gimana Kak animonya orang Pekanbaru gimana? Untuk antusias warga Pekanbaru sih sangat positif. Terus untuk pesanan kita juga udah mulai banyak yang antri ya. Udah mulai antri? Udah banyak yang antri nih. Apa namanya, kalau harga gimana Pak untuk Pekanbaru Kak? Kalau Sekarang. untuk Destinator itu untuk tipe terendahnya dimulai dari harga 385. Itu GLS ya? Iya. Oke, GLS. Nah, jadi untuk Destinator kita itu ada 3 tipe. Yang pertama tipe GLS dengan harga 385 juta. Yang kedua tipe Exit dengan harga 405 juta, dan yang ketiga tipe Ultimate dengan harga 465 juta. Nah, untuk yang Ultimate-nya itu kita ada pilihannya lagi. Kalau mau yang premium itu ada Ultimate Premium. Oh, ada yang ini Ya. Ultimate Premium berarti ya? Nah, saat ini yang kita gunakan Ultimate Premium. Oke. Nah, Kak, harganya kan sama dengan nasional nih Kak. Ya. Sampai kapan Kak? Nah, untuk saat ini Destinator ini harga kita nasional sama dengan Jakarta, masih harga launching. Nah, itu berlakunya sekitar 1 sampai 2 bulanan ke depan. Setelah itu baru ada kenaikan Ya, harga ya? pastinya ada kenaikan. Iya. Wah, ini memang kalau misalkan mau beli cuma lagi launching ini enak ya, kayak lagi murah ya. Iya betul, karena nanti kalau ditunda-tunda nanti antriannya masih di bawah dong. Iya, nah. Makin lama dapat unitnya. Masalah antrian Kak, sekarang ini mobil untuk Pekanbaru inden atau ready? Untuk saat ini kita masih inden. Masih inden ya? Iya. Berapa lama Kak kira-kira? Itu tergantung tipe. Tergantung tipe? Iya, itu estimasi kita 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan.
karena mobilnya lagi hype-hype-nya ya kan. Iya, Lagi banyaknya orang SPK. lagi banyaknya SPK dan antri juga. Antri juga ya. Iya, jadi tergantung pesanan dari Iya. konsumen. Kalau konsumennya langsung SPK-nya sekarang, ya Langsung dapat otomatis unitnya juga nggak lama. Iya, betul. iya. Kalau warna Kak, aku kan lihat di sosial media itu ada warnanya yang agak biru tuh cakep tuh. Ada Iya, warna apa aja Kak? Itu warna baru untuk destinator tuh warna lunar blue. Lunar blue namanya. Iya. Nah, itu cakep memang. Iya. Terus warna putih? yang ini? Untuk destinator itu kita ada 5 warna. 5. Iya, hitam, putih, silver, grey, dan warna baru lunar blue. Lunar. Iya. Tidak ada yang dual tone atau apa itu nggak ada ya? Nggak ada, berarti hanya itu aja ya? Iya. Oke. Iya nih brother. Jadi kalau mau cepat dapat mobil ini dan nggak ketinggalan momennya nih ambil sekarang. SPK pasti dapat harga yang sekarang berarti ya Kak? Iya, SPK saat ini harganya harga nasional. Harga nasional. Nah, tapi kalau SPK-nya nanti Dapat harga baru. otomatis harganya pasti harga baru. Iya. Pasti ada kenaikan. Pasti ada kenaikan. Ya. Iya, biasa tuh masih bisa sekitar 10-15 juta. tuh Iya, harganya karena tuh kan untuk nilai pajak Jakarta dengan kita kan itu udah beda. Iya, iya. Heeh. Oke, brother. Nah, ini brother kita lagi di speed bump. Kita coba suspensinya nih, depannya ini, belakang juga ini. Terus di depannya ada hutan, kita coba untuk radius putarnya brother. Ini mobil kan gede ya, harusnya besar, tapi di Expeditor ini kecil. Iya, untuk radius putarnya kita 5,4. 5,4 ya. Jadi ini untuk manuver di jalan-jalan sempit enak. Nah, tinggal tenaganya brother. Nah, kita coba, kita izin ya Kak, coba tenaganya ya Kak. Iya. Kita coba brother, ini kan untuk drive mode-nya dia ada normal, untuk wet untuk jalan basah, gravel untuk jalan keriting. Nah, tarmac ini sama dengan sport. Mat ini untuk yang lumpur. Kita coba yang normal dulu. Kita coba tenaganya dari nol. Izin ya Kak. Siap. Yang normal. Sorry, belum deh. Sorry. Kita coba yang tarmac lagi. Nah, ini dia turbonya aktif di 2500 rpm. Coba. Tadi ngisi berada di atas, memang kurang jambak. Ini kita coba yang tarmac. Oke, dia berubah. Oke. Bismillah. Kalau yang tarmac tenaganya lebih responsif. Oh ya, oke. Wah, ini kenceng brother. Lebih terasa. Lebih terasa, dia lebih jambak. Dan mobilnya nggak liar brother, enak, napak ini. Di dalam masih aman ya. Masih aman. Kak, kita coba untuk direct steer ya. Boleh? Wah, ya ada limbung tapi tidak yang limbung sekali brother. Dan dia direct. Enak. Nggak goyang ya bang ya? Nggak goyang. Enak nih mobil nih. Gede tapi nggak nakutin. Kalau kita ke mobil-mobil leather frame besar itu kalau kenceng nakutin ya kan. Kalau ini enggak. Ya ini mobil memang nyasar ke arah Zenith, iya juga nih. CRV juga, iya nih bahaya nih. Bahaya nih mobil. Dari segi harga jauh lagi ya? Harga jauh, iya. Jadi itulah hebatnya ya. Di saat pabrikan lain sudah heboh dengan hybrid, Mitsubishi malah menghadirkan yang turbo. Ya, mobil dengan tenaga kencang tapi masih irit gitu. Masih irit. Bisa 112, 115 ya Kak ya? Iya. Tergantung kaki ya. Iya betul. Nah Kak, nanti kalau misalkan ini SPK sekarang kan ini harganya harga launching ya? Iya betul. Ada bonus Kak? Atau ada potongan harga Kak? Oh, kalau untuk diskon kita belum ada. Belum ada ya? Nah, Kalau untuk karena untuk saat ini aja sebenarnya kita sudah diuntungkan dengan harga. Iya. Harga kita sudah sama dengan nasional. Untuk sementara. Sementara. Iya betul. Iya, strategi yang bagus sih menurut Pak Produser ya. Disamain dengan harga nasional saya lagi launching, jadi biar kadang ada yang pabrikan lain tuh di saat Jakarta sekian, emang wajar sih ya, ada selisih 30-20 juta tuh wajar kalau mau Jakarta ya. Cuma dia launching kan ya, tetap harga Jepang baru. Nah ini nih Mitsubishi nih, harga di nasionalin ya kan. Di nasional. Padahal sebenarnya dari segi pajaknya sudah berbeda, dari ongkos pengirimannya Iya. juga udah beda. Ditanggung sama Mitsubishi. Iya. Dari situ sebenarnya
promonya. Iya. Berarti untuk bonus-bonus yang lain nggak ada ya kak? Kayak misalkan kaca film udah masuk, udah include. Untuk bonus kaca film sudah include. Sudah include. Dari pabriknya. Oh karpet? Kalau karpet kita karpet lembaran juga. Oh sudah ya? Sudah. Oh sudah. Berarti nggak ada PR lagi dong. Tinggal bawa. Iya. Oke brother. Jadi selain dari sini untuk pengoperasian pasar, brother dia bisa dari headphone-nya. Nah, kita tinggal di sini. Geser. Geser lah. Nah ini ada pilihan sunroof. Nah ini ada half bagi setengah buka. Ya kan. Misalkan tangan Untuk covernya ini untuk kacanya. ini untuk kaca, ini untuk cover. Jadi misalkan untuk malas nyongkel-nyongkel, tadi kamu pencet. Dan dia sudah ada ambient light kayak di depannya. Iya, dia sudah dilengkapi Ada. ambient lighting dan bisa diatur dengan 64 warna. 64 warna, tergantung mood ya kayak. Iya. Kalau lagi pengen marah merah gitu ya. Kalau lagi happy mau warna pink juga bisa. Iya. Kalau laki-laki jangan pink, jadi boti. Oke brother, jadi setelah kita coba nih mobil memang mobil nyaman, mobil kenceng, mobil enak dan cocok untuk keluarga Indonesia yang suka bawa keluarga banyak ya. Nah jadi nanti kalau misalkan mau test drive atau mau SPK bisa langsung sama Kak Eci, di Kak Eci-nya brother. Nah itu Kak Eci. Nah, nanti di nomor Kak Eci ada di sini, tinggal hubungi Kak Eci. Kalau begitu Kak Eci, siap kata Kak Eci. Oke, siap. Oke brother, mungkin segitu aja video dari kita. Terima kasih sudah menonton untuk channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share video kita ke teman-teman kalian. Foto brother pamit, Kak Eci pamit. Assalamualaikum.